Selamat datang di Ana Pharma Chill Session, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh insight seputar dunia Ana Pharma dan juga prospek kerja setelah lulus nanti. Perkenalkan, aku Ulfa yang akan nemenin kalian di sesi kali ini sebagai host. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya menyimak dari awal hingga akhir. Seperti biasa, di sini tuh kita nggak cuma ngobrol, tapi juga belajar langsung dari narasumber yang pastinya relate banget nih sama kita semuanya. Oke teman-teman, di sesi kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu Ana Pharma Future Talk, prospek dan peran analisis farmasi dan makanan. Dan yang lebih menariknya lagi, ini tuh bakal dibahas dari pertanyaan teman-teman Ana Pharma lewat Q&A di Instagram HMPD3 Ana Pharma. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Rizky Fitriana Sofianti Putri, AMDkes atau yang biasanya kita panggil Bu Kiki. Sebelum lanjut, mungkin kita bisa sapa-sapa terlebih dahulu ya teman-teman. Selamat sore Bu Kiki, bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat sore Ulfa, alhamdulillah baik sekali kabar hari ini. Wah, seneng banget dengernya Bu. Semoga Ibu sehat selalu dan lancar terus aktivitasnya ya. Amin. Ngomong-ngomong, Bu Kiki ini kan angkatan pertama nih di Prodi D3 Ana Pharma Poltekkes Kemenkes Malang. Mungkin Bu Kiki bisa ceritain pengalaman selama kuliah di sini. Terus saya juga mau tanya nih, waktu itu apa sih yang bikin Bu Kiki yakin buat milih Prodi D3 Ana Pharma? Padahal ini tuh masih Prodi baru. Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya. Kenapa kok bisa yakin pilih Prodi D3 Ana Pharma padahal pada saat itu masih Prodi baru dan angkatan pertama? Saya masuk tahun 2017. Waktu itu saya belum tahu, benar-benar belum tahu kalau ternyata Ana Pharma di Poltekkes Malang itu prodi baru dan angkatan pertama. Waktu masuk sedikit kaget ya, bingung juga. Oh ternyata aku ini angkatan pertama ya, gitu. Gimana ya ke depannya, prospek karirku gimana kalau tetap di sini. Tapi seiring berjalannya waktu mengikuti perkuliahan semester ke semester ya, akhirnya menemukan ketertarikan di dunia laboratorium. Ternyata seru ya kerja di lab gitu. Ternyata seru juga ya ngelakuin analisa obat, makanan gitu. Ternyata seru loh gitu. Akhirnya mulai meyakinkan diri nih ya. Mulai menekuni bidang ini sampai lulus. Setelah lulus tetap kerja di bidang yang sama, di bidang laboratorium dan pengujian. Sampai saat ini alhamdulillah masih tetap di bidang yang sama, di bidang laboratorium. Seperti itu. Wah teman-teman, ternyata Bu Kiki ini sekarang ini sangat menyukai pekerjaan di laboratorium ya. Ya lumayan. Teman-teman jujur, hari ini aku itu excited banget bisa ngobrol langsung bareng Bu Kiki. Apalagi dengan pengalaman beliau ini yang pastinya banyak banget insight-nya. Mungkin bisa kita tampilkan di layar ya, di CV dari Bu Kiki. Oke, Bu Kiki ini lulusan analis farmasi dan makanan pada tahun 2020 di Poltekkes Kemenkes Malang. Beliau ini memiliki latar belakang sebagai analisa laboratorium di Perum Jasa Tirta pada tahun 2020 hingga 2023. Dan saat ini beliau bekerja sebagai peranata laboratorium pendidikan di Poltekkes Kemenkes Malang sejak tahun 2023. Nah teman-teman, selain pengalaman kerja, Bu Kiki ini juga sering mengikuti pelatihan dan seminar. Beberapa di antaranya yaitu mengikuti pelatihan petugas K3 laboratorium berbasis kompetensi di Lab Indonesia PPLP pada April 2026.
mengikuti Training Awareness SNI ISO EIC 17025-2017 di PT Petrolab Service September 2023. Dan masih banyak lagi pelatihan dan seminar yang beliau ikutin. Nah, teman-teman, dari CV yang sudah saya bacakan tadi, ternyata Bu Kiki ini punya pengalaman yang luar biasa di bidang analisis farmasi dan makanan. Mulai dari pengalaman kerja sampai pelatihan seminar yang mungkin bisa jadi motivasi untuk kita semuanya. Terima kasih banyak kepada Bu Kiki yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita di Anak Pharma Chill Session hari ini. Tadi juga sudah sedikit diceritakan ya Bu, dan itu saja sudah bikin kita makin penasaran. Jadi kayaknya bakal banyak hal menarik yang kita gali bareng-bareng hari ini. Kita coba bahas satu persatu ya Bu, hasil yang sudah dikumpulkan dari teman-teman. Tuh. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anak Pharma akan semakin dibutuhkan di masa mendatang dan kenapa? Terima kasih ya yang udah memberikan pertanyaan ini. Menurut saya nih ya, apakah Anak Pharma akan semakin dibutuhkan di masa mendatang? Ya, tetapi dengan satu syarat ya, satu syarat kita sebagai Anak Pharma, seorang analis farmasi dan makanan, harus selalu meng-up-to-date ilmu kita, meng-upgrade ilmu kita. Karena ilmu itu kan terus berkembang kan ya, pasti akan ada metode-metode baru, terus alat-alat baru yang dikembangkan. Jadi kalau kita ingin dibutuhkan di masa mendatang, kita harus meng-up-to-date ilmu kita. Selain itu, karena kita di bidang obat dan pangan, pastinya dua bidang itu pasti masih dibutuhkan di masa mendatang. Baik di masa sekarang ataupun mendatang pasti masih dibutuhkan. Begitu sih kalau menurut saya. Nah, jadi teman-teman jangan ragu ya buat daftar di Anak Pharma, karena prodi ini akan dibutuhkan juga di masa mendatang. Benar sekali. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, menurut Bu Kiki, apa langkah yang harus dilakukan Anak Pharma supaya bisa lebih berkembang di Indonesia? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Apa langkah yang harus dilakukan Anak Pharma supaya bisa lebih berkembang di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi ya, untuk bisa lebih dikembang, untuk bisa lebih berkembang, maka kita harus lebih dikenal. Ini udah banyak dilakukan sama teman-teman kita ya, yang mengikuti kompetensi lomba-lomba seperti KTI dan mendapatkan juara. Itu salah satu cara agar kita dikenal dan juga kita berkembang. Nah gitu, makanya teman-teman ayo banyak ikuti lomba-lomba kompetensi-kompetensi agar Anak Pharma kita, Anak Pharma Poltekkes Malang semakin berkembang dan dikenal di Indonesia. Gitu kalau menurut saya ya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman tingkat 1 dan tingkat 2 jangan lupa untuk mengikuti lomba-lomba supaya prodi kita ini bisa berkembang di Indonesia. Benar sekali. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, mata kuliah apa yang paling relevan dan dibutuhkan serta harus dikuasai di dunia kerja para alumni saat ini? Wah, ini yang tanya, ini nih pasti suka pilih-pilih matkul nih. Matkul yang paling relevan dibutuhkan. Ini nggak ada ya mata kuliah yang paling dibutuhkan dan paling tidak dibutuhkan. Semuanya pasti dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak mungkin kan dimasukkan ke kurikulum Anak Pharma. Ya benar. Mata kuliah yang harus dikuasai ini tergantung ya, nanti kita bekerjanya di bidang apa. Kalau misal kita
bekerja menekuni bidang analisa mikrobiologi, sudah pastinya mata kuliah mikrobiologi yang paling dibutuhkan. Tapi kalau kita bekerja di bidang analisis kimia, misalnya kita menggunakan instrumen spektro atau HPLC, pasti mata kuliah yang berhubungan dengan instrumen dan kimiawi yang paling dibutuhkan. Seperti itu ya, tapi semuanya dibutuhkan lah ya untuk bisa menjadi anak farma yang baik dan memiliki karir yang baik. Gitu. Nggak boleh loh ya pilih-pilih matkul itu ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman, kita itu nggak boleh pilih-pilih matkul, jadi kita harus mencoba mempelajari semua matkul, begitu ya Bu? Iya, kita nggak tahu nanti bekerjanya kita di bidang mana akhirnya. Bisa saja udah nyaman di bidang mikrobiologi, taunya kita itu pengen pindah karir ke bidang kimiawi, seperti itu. Jadi harus tetap sama-sama dipelajari. Begitu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Ana Farma prospek kerjanya di mana aja? Nah, ini mungkin dari teman-teman bingung nih Bu, mau daftar di Ana Farma itu kerjanya di mana aja sih? Mungkin Bu Kiki bisa bantu menjawab. Iya, baik-baik. Pasti nih, saya dulu juga waktu masih maba ataupun masih tingkat 1 gitu ya, tingkat 2 masih bingung. Nanti setelah lulus kerja di mana ya? Paham sih saya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, karena saya juga dulu pernah seperti itu. Tetapi setelah masuk tingkat 3 ya, apalagi sudah PKL, akhirnya pikiran-pikiran itu terbuka, wawasan-wawasan terbuka. Ternyata dunia Ana Farma itu nggak sesingkat hanya jadi QC atau jadi QA di perusahaan farmasi atau pangan, tidak hanya seperti itu. Ternyata kita juga bisa loh merambah karir ke dunia pengujian laboratorium yang lainnya, bukan hanya menguji produk sediaan obat atau sediaan pangan. Kita bisa bekerja di laboratorium lingkungan, kita bisa bekerja di bagian sterilisasi, kan kita mempelajarinya tuh. Selain di bidang laboratorium, kita juga bisa bekerja di bidang dokumen kontrol atau registrasi obat, seperti itu. Tidak melulu hanya di laboratorium. Begitu sih, tenang saja, pasti banyak lowongan-lowongan kerja yang relevan dengan lulusan kita, asal kita mau mencari tahu gitu. Wah, ternyata banyak banget ya teman-teman prospek kerjanya Ana Farma ini. Jadi teman-teman itu nggak perlu ragu ya untuk cari kerja di mana aja untuk prodi kita ini. Iya, benar sekali. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Jurusan Ana Farma itu biasanya kerja di mana aja ya Kak? Hanya di industri atau RS juga? Nah, ini mungkin bisa 11-12 ya Bu sama pertanyaan yang tadi. Bener, mungkin bener. Bu Kiki bisa bantu menjawab. Kalau yang di industri yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau di rumah sakit ini sebenarnya bisa sih, tapi ada teman-teman seangkatanku ya, dia kerja di bagian CSSD atau di instalasi rumah sakit yang bertanggung jawab untuk mensterilkan alat-alatnya gitu. Terus kalau di bagian pelayanan farmasi klinis itu ada, tetapi waktu kita sharing-sharing ya, gimana rasanya kerja di rumah sakit di bagian pelayanan farmasi klinis gitu. Ternyata mereka itu bisa, tapi untuk di awal-awalnya membutuhkan effort lebih. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai ilmunya. Kita tidak diajari waktu kuliah tentang farmasi klinis di pelayanan rumah sakit. Akhirnya mereka itu belajar mandiri, belajar sendiri di sela-sela pekerjaannya mereka. Tapi banyak juga yang survive sampai sekarang masih bertahan di pelayanan farmasi klinis di rumah sakit. Tapi yaitu butuh effort dan kemauan untuk belajar hal baru. Baik, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Izin tanya, hal apa dari dunia Anafarma yang dulu tidak terlalu terasa penting tapi sekarang justru terasa penting? Nah, ini nih pertanyaan paling aku suka nih. Wah, Hal apa yang di dunia Anafarma yang dulu tidak terlalu terasa penting tapi sekarang justru terasa penting? Ketelusuran dan dokumentasi. Dulu waktu mahasiswa kalau pakai alat tuh ya, pakai neraca analitik, kalau disuruh PLP-nya nulis logbook, pasti aduh buat apa sih nulis logbook? Nambah-nambahin kerjaan gitu. Iya, benar. Kalau pakai oven jangan lupa ya logbooknya ditulis. Duh buat apa sih? Ternyata setelah bekerja itu penting. Kita harus mendokumentasikan apa yang kita kerjakan. Karena dengan adanya logbook itu, kita bisa tahu alat itu digunakan oleh siapa saja. Alat itu digunakan berapa kali sehari dan berapa lama. Dokumen-dokumen itu bisa digunakan untuk akreditasi prodi ya. Akreditasi prodi itu dibutuhkan dokumen-dokumen seperti itu. Selain untuk akreditasi, dokumen seperti itu bisa digunakan untuk sebagai dasar penambahan alat. Jadi kalau di logbooknya, oh penuh sekali ya sehari yang make berapa 10 anak dan waktunya 5 jam, ini kan nggak cukup alatnya kalau satu. Nah, dari data tersebut kita bisa jadi data dukung sebagai alasan untuk mengajukan penambahan alat. Seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa Anafarma, mohon kalau pakai alat-alat yang ada logbook alatnya mohon diisi seperti itu. Nah, kata Bu Kiki, teman-teman jangan lupa untuk mengisi logbook pemakaian alat ya. Iya, jangan tunggu diingatkan dulu kalau bisa. Baik, terima kasih Bu. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anafarma ada kemungkinan bisa kerja di luar negeri nggak, Kak? Oke. Ini yang bikin pertanyaan, yang ngajukan pertanyaan pengen kayaknya kerja di luar negeri. Wah, kayaknya begitu ya, Bu. Setahu saya tuh bisa. Saya punya temen lulusan Anafarma juga, tapi bukan dari Poltekkes Malang, dari Institut Kesehatan swasta ya. Kita kan berteman di IG, terus saya lihat ternyata dia sekarang itu bekerja di Malaysia. Di bagian, kalau saya lihat dari story Instagramnya, di bagian QC di perusahaan farmasi Malaysia. Sehingga menurut saya tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa bekerja di luar negeri. Tapi untuk caranya, prosedurnya saya belum tahu sih. Mungkin bisa di searching ya. Nanti kalau ketemu bisa sharing-sharing ke saya gimana caranya. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Karena Bu Kiki ini juga bekerjanya di Indonesia, jadi kurang tahu ya Bu untuk prospek kerja di luar negeri. Jadi mungkin teman-teman yang bertanya bisa searching dulu dan bisa sharing juga sama Bu Kiki. Kalau kemungkinannya ada, soalnya sudah ada yang bekerja di Malaysia gitu. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana peran analis dalam memastikan produk sesuai dengan standar BPOM? Oke, analis sekali nih pertanyaannya. Bagaimana peran analis dalam memastikan produk sesuai dengan standar BPOM? Oke, untuk memastikannya kita bisa melakukan sesuai dengan kompetensi kita, yaitu melakukan analisa, pengujian, ataupun identifikasi. Kita bisa melakukannya dari produk awal, produk ruahan awal hingga sampai produk itu beredar. Kita bisa memastikan bahan baku sampai produk beredar itu sesuai dengan baku mutu dan standar yang sudah ditetapkan. Kita bisa berperan dalam memastikan sesuai dengan BPOM dengan kita bekerja sebagai quality control di perusahaan farmasi atau makanan. Seperti itu, kita bisa berperan lewat situ. Oke, jadi peran analis itu sangat penting juga ya Bu dalam memastikan standar BPOM. Iya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Apa kontribusi analis dalam pengawasan produk ilegal atau berbahaya di pasaran? Ini pertanyaannya juga analis banget ya Bu ternyata. Iya, analis banget. Ini pertanyaannya 11-12 sama yang tadi ya? Iya. Peran analis dalam pengawasan produk ilegal. Kayak yang saya paparkan tadi, peran yang sesuai dan relevan dengan kompetensi kita itu melakukan pengujian, analisa, dan identifikasi produk-produk itu tadi. Tapi di sisi lain kita juga bisa melakukan edukasi. Kita bisa mulai edukasi ke orang-orang terdekat kita dengan edukasi yang santun. Kita beritahu kalau mau membeli barang harus dipastikan barang itu legal. Kalau membeli barang, cek dulu kemasannya. Apakah sudah teregistrasi BPOM atau belum. Kalaupun sudah teregistrasi, kita cek dulu itu nomornya asli atau palsu. Nah, sebagai seorang anak farma, mari kita edukasi orang-orang terdekat kita cara memilah produk yang baik ya. Produk yang baik dan aman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana analis dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan obat? Nah, pertanyaan yang bagus dari tadi ya, peran analis ke masyarakat. Ini 11-12 juga ya kayak yang tadi, peran terhadap masyarakat. Yaitu tadi, kita mulai mengedukasi orang terdekat atau mulai dari diri kita sendiri. Kita kalau mau menggunakan produk, kita biasakan cek dulu produk itu legal apa ilegal. Kemudian kita cek apakah produk itu sudah teregistrasi BPOM atau belum. Apakah kalau produk UMKM kan biasanya PIRT, kita cek apakah sudah ada izin PIRT-nya atau belum. Begitu, kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita mengedukasi orang-orang terdekat kita. Seperti itu. Nah, bagus banget jawabannya Bu Kiki. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada peluang wirausaha bagi lulusan Anafarma? Jika ada, seperti apa contohnya? Wah, ini pertanyaan dari rekan-rekan Anafarma yang jiwa bisnisnya cukup tinggi nih. Wah, peluang wirausaha bagi lulusan Anafarma. Kalau saya pribadi ya, saya tuh ingin kalau punya modal banyak itu ingin buat lab sendiri. Lab pengujian sendiri gitu. Soalnya dulu kan pernah bekerja di lab pengujian, berpikir nih, ini kalau punya lab sendiri ini lebih untung kayaknya. Benar sekali Bu. Kalau punya lab pengujian sendiri, bisa dimulai dari alat-alat yang low maintenance, yang alat-alat yang nggak perlu maintenance yang cukup mahal, nggak perlu. Kayak yang pH meter itu kan nggak butuh reagen ya, tinggal kita cek pH-nya. Terus yang titrasi pakai buret, alat-alat yang murah. Saya tuh berpikir kayak gitu. Terus nanti sisa parameter lainnya diujikan ke lab lain gitu. Enak kali kalau punya lab sendiri, terus mengeluarkan hasil sertifikat sendiri. Itu kalau punya modal banyak. Terus selain itu, kalau menurut saya, kita sebagai Anafarma bisa buka jasa konsultan. Wah, seperti apa itu Bu? Kan kita dapat mata kuliah SPPML tuh ya, Sistem Penjaminan Mutu Laboratorium ya. Itu bisa kita aplikasikan. Kita buka jasa konsultan untuk laboratorium yang ingin terakreditasikan gitu. Kita jadi konsultannya. Terus selain itu kita juga bisa jadi konsultan HACCP untuk bidang F&B yang UMKM. Siapa tahu nih ada nih mau di HACCP kan akhirnya pakai jasa konsultannya dari Anafarma. Seperti itu. Itu sih yang relevan dengan kompetensi kita. Kalau menurut saya nih ya, yang relevan loh ya. Gitu. Jadi teman-teman, kita kalau mau
mempunyai wirausaha sendiri, kita bisa mempunyai lab sendiri juga itu ya. Itu Bu, kalau- seperti impiannya Bu Kiki ya. Iya, kalau Dan punya modal yang banyak ya. Dan juga kita juga bisa jadi konsultan seperti Iya. itu ya Bu. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, bagaimana peran analis dalam mendukung isu global seperti keamanan pangan dan kesehatan masyarakat? Ini pertanyaannya sangat memperdulikan masyarakat sekali ya, dan isu global. Peran analis dalam mendukung isu global seperti keamanan pangan. Yang sudah saya paparkan tadi ya, peran analis untuk keamanan pangan yang sesuai dan relevan dengan kompetensi kita itu di bidang analisisnya ya. Di bidang analisis, pengujian dan identifikasi keamanan pangan itu baik secara mikrobiologi atau bakterianya, cemaran bakterinya, atau dari sisi cemaran kimiawinya, atau dari kontaminan bahan-bahan berbahaya lainnya. Seperti itu. Seperti itu sih. Cukup nggak jawabannya? Cukup sih Bu. Oke, mungkin itu pertanyaan dari teman-teman. Semoga menjawab ya pertanyaan teman-teman ini, jawaban dari Bu Kiki ini. Semoga teman-teman bisa menjadikan pengalaman, bisa dibuat Amin. belajar juga. Nah, nggak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung Ana Pharma Chill Session hari ini. Dari obrolan santai tadi, kita sudah dapat banyak banget insight, mulai dari pengalaman di laboratorium, sampai gambaran dunia kerja di bidang analisis farmasi dan makanan. Terima kasih banyak kepada Ibu Kiki atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam sesi Q&A kami. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada salah ketika memandu acara. Saya Ulfa pamit undur diri dan sampai jumpa di Ana Pharma Chill Session berikutnya. Banyak guys pertanyaan kalian, Jujur iya Bu. dan agak berat-berat ya. Sedek, cut ya sini. Cut. Apa ya salah ngomong? Oke. Astaga.